Sobat pendengar, balik lagi di podcast Ngobrol Gen Z, podcast yang bakal ngebahas seputar topik kekinian, seru banget dan juga relate pastinya sama kehidupan Gen Z di era digital ini. Oke, jadi sebelumnya kita kenalan dulu, aku Kintara Sofakalisa, aku yang bakal nemenin kamu dan juga aku gak sendirian karena udah ada tamu spesial yang siap berbagi pengalaman dan juga sharing tips tentang era digital ini. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Halo, selamat pagi Kak. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Paulina Beni Claudia Manulang. Bisa dipanggil Paulina atau mungkin lebih singkatnya Paul. Kebetulan aku kuliah di Universitas Lampung, jurusan Teknik Geofisika, dan sekarang berjalan semester 6. Salam kenal semuanya. Oke, jadi kita udah sama Kak Paul di sini. Nah, jadi di podcast kali ini kita tuh mau ngebahas topik yang super relate banget nih Kak sama kehidupan Gen Z. Jadi topik yang akan kita angkat ini tentang pergeseran generasi Z dalam mempengaruhi cara kita bekerja dan juga berkomunikasi di era digital ini. Nah, sebagai mahasiswa nih ya Kak, tentunya kita relate banget nih soal teknologi yang ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari, dari urusan kampus sampai personal life. Kira-kira relate nggak sih Kak itu? Oke, kalau relate nggak relate ya udah pasti relate ya. Apalagi dimulai dari mungkin waktu COVID kali ya, waktu masih SMA itu ya. Itu kebantu banget teknologi dalam hal submit tugas ya. Itu pasti kebantu banget. Jadi kalau misalnya dibilang pengaruh atau enggak teknologi, pasti pengaruh sih. Pengaruh banget ya. Apalagi kalau untuk kayak internet itu nggak kepegang sehari, susah banget nggak sih kita survive-nya? Iya. Ya harus Betul nempel banget sama HP banget. gitu ya, bener banget. Apalagi urusan komunikasi ya, Gen Z itu punya cara yang unik banget sih menurut aku. Jadi kalau sebelumnya komunikasi itu harus formal, sekarang tuh lebih santai gitu. Betul banget. Kalau kamu sendiri gimana sih cara komunikasi sama teman kuliah, dosen, atau kalau kamu pernah ikut pengalaman organisasi, gimana sih cara kamu berkomunikasi di dalam situ? Oke, kalau berkomunikasi udah pasti dibedain ya antara teman sama dosen. Kalau misalnya ke teman biasanya tuh casual, santai gitu, dibandingkan sama dosen. Kalau dosen kita harus formal. Kalau misalnya sama teman itu kita bisa kirim-kiriman emoji gitu kan buat ngekspresiin, lebih santai ya. Betul. Kalau misalnya dosen itu biasanya kan harus formal kayak untuk contoh izin kalau misalnya mata kuliah gitu kan. Terus kalau misalnya masalah kebantu dalam hal pendidikan mungkin untuk submit tugas tadi ya kan, kita apalagi kalau di Unila mungkin dipakainya V-Class itu. Benar. Nah, kalau misalkan sebagai mahasiswa yang sangat bergantung sama teknologi, kamu pernah nggak sih ngerasain kecanduan teknologi itu sendiri? Oke, pernah lagi, udah pasti dong ya, hal-hal yang berlebihan pasti ngerasa kayak gitu. Kadang kalau misalnya udah mulai ngerasa di batasan kayak gitu tuh kita harus ngebatasin waktu buat hal-hal begitu. Iya, benar ya kan? Dalam bermedsos itu kita batasin, ya kan Kak? Bener banget, karena kadang kita kayak scrolling aja itu berjam-jam gitu dan susah berhentinya. Bener banget. Candu banget soalnya ya. Terus kalau kamu disuruh memilih nih ya antara komunikasi tatap muka sama digital, kamu lebih pilih yang mana? Dan alasannya itu kenapa kamu pilih itu? Oke, kalau disuruh milih antara digital atau tatap muka, aku lebih milih digital kayaknya ya. Pertama mungkin alasan dari aku tuh lebih efektif sama efisien. Kedua, kalau misalnya kita buat ngobrol sama teman-teman kita yang ada di luar kota, itu lebih cepet gitu. Iya. Ya kan? Lebih kejangkau ya. Betul. Dibandingkan sama yang zaman dulu yang kayak harus kirim-kirim pesan itu kayak harus lewat surat yang kayak pesannya itu akan terkirim sama teman kita tuh 2 atau 3 hari gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak tek gitu langsung. Iya. Bahkan kadang anak Gen Z juga tuh sekarang lebih sukanya lewat chat daripada telepon. Karena lebih praktis, lebih singkat juga. Nah, kalau kamu sendiri, kamu sukanya via telepon atau chat sih? Oke, mungkin kalau kakak lebih suka chat ya? Iya, aku lebih suka chat. Kalau aku Kak, itu aku lebih suka buat teleponan gitu loh. Kadang kalau misalnya chat itu salah persepsi gitu loh Kak. Kalau aku ngerasa kalau teleponan itu kayak ngobrol biasa aja gitu loh. Jadi lebih tersampaikan dibandingkan sama chat. Benar. Jadi kalau misalkan lewat chat kan karena didukung fitur-fitur WhatsApp juga sekarang. Bener jadi kayak video pendek ada, voice note ada. Jadi nggak harus yang ngetik panjang lebar juga. Makanya aku lebih prefer ke chat gitu. Nah, kalau menurut kamu nih ya, karena sekarang komunikasi itu udah lebih banyak lewat digital, itu ada nggak sih resiko dari itu? Oke, kalau resiko mungkin tadi ya kalau misalnya chat ya. Contoh kalau misalnya aku ngechat kamu cuma iya sama iya, itu biasanya beda kan? Iya kan? Bacanya juga beda. Bener. Nah itu resikonya itu. Jadi kadang-kadang bahasa tubuh yang kita sampaikan buat teman kita itu kadang nggak kesampain gitu loh. Jadi kesalahan pesan ya. Betul banget. Itu mungkin resikonya dari aku mungkin. Jadi kayak kita akhirnya mikir
Oh, baca chat itu pakai nada Iya, gitu. benar, Jadi benar. menciptakan persepsi sendiri Iya, gitu benar, di benar, dalam benar. chat itu. Nah, kita masuk ke dunia kerja nih, Kak. Oke. Nah, kalau soal ngomongin dunia kerja, kamu sebelumnya udah punya pengalaman kerja belum sih selama kuliah ini? Kalau misalkan udah pernah, bener nggak sih cara kerja Gen Z itu lebih fleksibel daripada generasi sebelumnya? Oke, aku jawab ya Kak ya. Kebetulan aku mulai dari semester 3 itu udah mulai ngambil-ngambil magang atau freelance. Jadi banyak sekarang perusahaan yang dia lebih ngambil orang-orang yang nggak perlu absen ke perusahaan gitu loh. Oh. Iya, jadi mereka tuh lebih prefer ke kerja remote atau hybrid gitu. Jadi mereka tuh lebih mengutamakan buat hasil yang dikerjain sama Gen Z gitu loh. Jadi lebih efektif dan lebih efisien aja gitu loh perusahaan ngerasanya gitu. Iya, jadi Gen Z juga kan udah menguasai market ya Iya, sekarang. betul. Jadi banyak juga yang mendukung WFA, Betul. WFH gitu ya, Betul. work from anywhere gitu. Nah, keren banget sih aku tuh dengarnya. Jadi Gen Z tuh lebih peduli sama work life balance Iya, ya bener banget. dibanding generasi sebelumnya. Jadi selain kamu freelance itu, kamu tetap cari ruang buat belajar, buat mengekspresikan diri, juga ngebangun personal branding di medsos kamu, benar? Bener dong. Kalau aku ngerasa Gen Z tuh nggak mau kerjanya yang dibebanin gitu loh. Jadi kayak semuanya harus balance. Ya, bener banget. Kerja itu ya santai aja tapi ngehasilin juga kan. Ya, jadi semua platform digital tuh digunain dengan maksimal sama Gen Z kalau menurut aku. Di contoh kayak misalnya contoh LinkedIn atau Instagram atau sekarang yang lagi hype mungkin TikTok ya kan. Itu bener semua banget dipakai buat untuk nge-branding skill kita gitu Iya. loh Kak. Selain nge-branding juga kita juga tuh bisa dengan apa ya, mudahnya mengekspresikan Betul, ya. betul banget, betul. Mengekspresikan. Betul, benar. Jadi kalau di dunia kerja nih, kamu tuh ngerasa nggak sih Gen Z itu lebih mudah beradaptasi dengan teknologi dibanding generasi sebelumnya? Aku ngerasa juga iya lagi Kak. Mungkin karena dari yang zaman tadi kata aku itu ya transisi yang dari COVID ya. Iya, itu aku lebih ngerasa kayak Gen Z tuh lebih cepat dalam beradaptasi sama teknologi gitu loh dibandingkan dengan zaman-zaman yang sebelumnya gitu loh. Benar. Jadi secara nggak langsung kita tuh waktu zaman COVID emang dituntut ya. Iya, benar, Dituntut benar untuk banget. bisa gitu. Iya. Nah, kalau tadi kan kamu udah nyangkut di pekerjaan soal skill ya. Kalau ngomongin soal skill, menurut kamu apa sih skill yang wajib dimiliki sama anak kuliah di era digital kayak sekarang ini? Oke. Kalau skill itu udah dibagi dua pasti, hard skill sama soft skill. Kalau misalnya hard skill itu mungkin kayak software, kita gunain software atau mungkin editing ya, itu tuh itu penting. Tapi jangan lupa dengan soft skillnya. Cara kita berkomunikasi kayak gini nih itu penting, Penting ya juga benar. ya. Teamwork dalam suatu tim gitu itu harus banget. Sama pengefisienan waktu itu penting banget teman-teman. Manajemen Bener. waktu Iya. gitu, bener banget. Sama ini sih kalau udah bahas teamwork ya, kayaknya penyelesaian masalah itu atau problem solving itu penting banget sih. Pasti, bener. Harus dimiliki sama kita skillnya. Wow, ini insight-nya mantep banget ya. Seberapa besar sih pengaruh Gen Z dalam mempengaruhi cara dunia kerja dalam komunikasi ke depannya itu? Oke, kalau misalnya aku boleh berpendapat, kalau Iya. bukan ke depannya, mungkin sekarang udah kerasa banget ya, Gen Z itu udah mulai masuk loh ke dalam dunia kayak gitu tuh, kayak kerja. Yes, bener banget. Iya kan? Jadi kalau misalnya dibilang pengaruh, udah berpengaruh banget sih sekarang. Pengaruh Semuanya gede tuh banget dimudahin banget, iya. Bener Bener-bener banget. udah dimudahin banget semuanya. Karena Gen Z juga tuh lahir dari apa ya, serba digital gitu. Jadi Betul, kita betul lebih banget. adaptif gitu. Iya. Bener sih. Jadi kalau melihat ke depan ya, menurut kamu bagaimana sih dunia pendidikan bisa lebih baik menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang cepat ini? Oke, kalau kayak yang itu, kalau pendidikan udah mulai maju kalau menurut aku ya. Apalagi di Indonesia sekarang semuanya udah dimudahin, mulai dari classroom tadi, V-class, itu udah dimudahin semuanya. Sama sekarang itu kalau aku ngerasa, aku kan punya adik ya di SMA, mereka tuh udah diajarin untuk tahu soft skill kayak gitu, kayak untuk teamwork, iya, sama bener. software itu juga mereka udah mulai megang. Contoh Excel sama Word. Jadi nanti kalau misalnya dia masuk ke dunia kuliah, itu dia udah nggak gagu lagi. Itu udah diajarin, udah bagus banget dipendidikan sih benar. itu. Jadi dituntut untuk bisa sebenarnya Iya, benar, ya Gen Z memang. ini. Nah, jadi kesimpulannya tuh Gen Z emang punya karakter yang bikin dunia kerja dan komunikasi tuh makin dinamis dan adaptif ya Betul. tentunya. Nah, ada nggak sih pesan terakhir buat teman-teman mahasiswa yang lagi dengerin podcast ini? Oke, kalau aku mungkin ngasih pesan untuk hal teknologi ya, Iya. itu harus dimanfaatin dengan baik ya. Jadi yang kayak tadi udah dibilangin, sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus. Jadi kalau misalnya dalam bersosial media itu kita harus tahu batasan waktu. Habis itu kalau misalnya itu tadi pemanfaatan itu
TikTok, Instagram itu jangan cuma dipakai buat have fun aja, itu bisa untuk buat branding Benar skill sih, gitu. karena banyak manfaat ya Bener, ternyata ya. bener. Tapi kalau misalnya kita sudah di dunia digital, jangan lupa bersosialisasi dengan secara langsung gini gitu loh. Iya, jadi harus balance Harus balance sebenarnya semuanya ya. itu. Oh, keren banget sih guys obrolan kita hari ini. Makasih banyak juga buat Kak Paul Iya. yang udah sharing tentang era digital ini. Semoga teman-teman pendengar bisa dapat banyak insight apa yang kita obrolin tadi dari topik ini. Terus nggak kerasa ini waktunya udah mulai habis ya kan. Iya, Jadi seru banget ya kita obrolnya. Iya, obrolannya Nggak seru kerasa. banget. Semoga teman-teman semua dapat manfaat nih Oke. dari yang kita Iya, obrolin bener, ya. amin, amin. Gitu. Oke, jadi makasih buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita. Jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya. Bye.